Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Baik, Bu. baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu Guru. Ya, semua sehat ya. Sehat, Ya, Bu Bu. Guru. Sehat, Bu. Ibu Guru bagaimana Ya, Bu, kabarnya? sehat. Ya, Ibu juga sehat, Denti. Terima kasih. Baik, sebelum pembelajaran dimulai ya hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ibu minta Mara, coba dipimpin doa untuk hari ini ya, pembelajaran hari ini. Bayan Mara. Baik, Bu Guru. Baik, teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu Guru, Ya, sudah. terima kasih. Ya, terima kasih ya Mara. Terima kasih, Bu Ya, Guru. baik anak-anak. Ya, untuk mengecek kehadiran kalian ya, Ibu lihat sih semua sudah hadir. Tapi Ibu minta kalian mengisi link di WA Group ya, yang sudah Ibu share di WA Group kalian. Coba diisi untuk link absensinya ya. Sudah masuk enggak? Sudah dilihat? Sudah, Bu Di Guru. WA Sudah Group? saya lihat, Bu Guru. Ya. Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Ya, sudah absen semua ya. Sudah. Ibu lihat sih di sini sudah absen Bu, semua sudah. ya. Sudah, Ibu. Ya, semua sudah Bu. hadir nampaknya hari ini ya. Oke, baik, sudah absen semua. Nah, untuk membangkitkan semangat kita nih anak-anak, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi ya, menyanyikan lagu nasional yang berjudul itu Garuda Pancasila. Tapi Ibu nggak tayangkan di slide ya. Anak-anak hafal semua ya lagu Garuda Pancasila. Hafal, Bu Guru. Hafal, Bu. Iya, pasti hafal semuanya. Ya, Ibu hitung ya, 1 sampai 3 kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo sedia berkorban Pancasila Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, terima kasih anak-anak Ibu semuanya ya. Guru, Desinya nggak mau nyanyi, dia nyubit-nyubit saya. Kenapa itu Desi? Lagi sariawan ya Desi ya? Ya nggak apa-apa ya. Kita tetap semangat ya untuk pembelajaran hari ini ya. Ya anak-anak, masih ingat nggak kalian pelajaran minggu lalu apa yang kita bahas? Masih ingat nggak di antara kalian? Minggu lalu kita belajar apa? Ya Adi, kita belajar apa minggu lalu Adi? Minggu lalu kita mempelajari sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar, Ibu. Ya, sifat dan fungsi dari Undang-Undang Dasar ya. Fungsi Undang-Undang Dasar ada yang pengatur, penentu ya, sebagai alat kontrol ya. Bagus sekali Adi, terima kasih. Nah, kemudian Ibu mau tanya sama anak-anak Ibu semuanya di sini, kalau di sekolah kita itu ada peraturannya tidak anak-anak?
Ada Ibu. Ada, Bu. Ada Bu Guru. Ya, seperti apa contohnya? Ada nggak yang bisa menyebutkan Ada, peraturan Bu. di sekolah? Tata tertib Bu. Tertib sekolah, Bu. Ya, 30. Tata tertib Bu. ya bagus. Tata tertib sekolah. Seperti apa? Contohnya, Bu. Poinnya, tata tertib di Hadir sekolah. ke sekolah Tidak boleh sebelum datang jam terlambat. 30. Tepat Ya, waktu. coba, Denti. bolos. Denti, coba Denti gimana? Apa saja tata tertib sekolah? Nggak kedengaran suaranya, Denti. Suaranya belum kedengaran, Denti. Ya, kurang jelas. Gimana tadi? Hadir tepat waktu, Ibu. Iya, hadir tepat waktu. Yang panjang, yang cowok dicukur, Ibu. Harus rapi. Iya, bagus sekali. Nah, ada nggak anak-anak di sini yang pernah melanggar peraturan di sekolah? Ada nggak? Loh, yang cowok-cowok nih Ada gimana? Bu Guru, banyak Bu Guru. Ya, Wira apa nih ininya? Pernah melanggar nggak, Wira? Saya kemarin dicukur Bu rambut saya sama pembina OSIS-nya Bu. Ya, karena rambutnya panjang ya. Ya Bu, Iya, saya belum berarti. sempat bercukur. Nah, berarti kalau kalian melanggar peraturan di sekolah pasti ada sanksinya ya, mungkin dicukur di sekolah sama guru BP ya, seperti itu. Nah, sama halnya dengan kita hidup bernegara ya, kita sebagai bangsa dan bernegara itu hidup dalam lingkungan bangsa dan bernegara pasti ada peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan kita ya. Nah, jadi materi kita hari ini tentang apa anak-anak? Peraturan ya, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, di sini ada pun tujuannya ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini anak-anak itu bisa menganalisis ya, menjelaskan dengan baik dan benar makna peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kemudian menganalisis peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kemudian anak-anak bisa menganalisis pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian kalian juga bisa berkelompok ya, mempresentasikan hasil kelompoknya itu terkait dengan kasus terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, seperti itu. Tujuan pembelajarannya kita ya, Ibu harapkan semua bisa mencapainya. Nah, sebelum itu Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal pretest ya. Ibu akan kirimkan linknya di WA Group untuk mengetahui bagaimana kemampuan kalian di awal dalam memahami peraturan perundang-undangan. Sudah Ibu kirimkan di WA Group, sudah ada ya di WA ya? Ya, sudah, Bu. Ya, Baik, coba Ibu. dikerjakan dulu ya, coba dikerjakan barangkali 5 menit ya. Sudah ya? Sudah selesai? Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Oke, Ibu lihat di sini nilainya juga sudah bagus ya. Sudah bagus semua. Baik, sekarang Ibu akan membentuk kalian dulu ya menjadi beberapa kelompok di sini ya. Jadi beberapa kelompok, mungkin 3 kelompok ya. Nanti itu kelompoknya Mare, Adi, Lili, Sumo itu mungkin menjadi kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ada Wahyu, Denti, Maya, Sugi ya, itu kelompok 2. Kemudian kelompok 3 ada Indra, Wira, dan Desi. Ibu pilih langsung ya kelompoknya. Sekarang coba kalian duduk berkelompok dulu ya. Jangan Baik, Bu. ribut, langsung Baik, menuju Bu. kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Ya, sudah ya. Nah, sekarang Ibu Mes, ini ke kelompokku. ya sana duduk dulu berkelompok ya. Jangan gaduh ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kalian sudah duduk berkelompok. Ibu akan menampilkan gambar di sini ya anak-anak ya. Nah, coba anak-anak lihat atau perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan di layar ya. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa menyampaikan
dari pemikiran kalian terkait gambar tersebut. Apa kira-kiranya? Tentang apa gambarnya? Salam tempel, Bu. Salam tempel. Kayaknya Ya, kasus Ibu tampil. suap ya. Apa? Kasus suap. Ya, kasus suap. Bagus. Yang lain? Apa nih? KKN, Bu. KKN Bu, kolusi. Ya, bagus sekali ya anak-anak semuanya ya. Berarti kasus KKN, suap itu bagaimana? Termasuk pelanggaran nggak terhadap peraturan perundang-undangan? Ya Bu. Termasuk, Bu. Iya, termasuk Masuk pelanggaran salah satu. ya Pelanggaran, terhadap Bu, kasus ngambil uang perundang. rakyat itu, Iya, Bu. benar, termasuk ke dalam apa namanya tindakan korupsi ya anak-anak ya. Ya betul sekali. Nah, sekarang Titik. Ibu akan membagikan LKPD ya terkait kasus korupsi yang ada di Indonesia, tepatnya di Bali di sini ya. Ada kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala LPD Unggasan ini ya kasusnya ya. Coba Ibu sudah share linknya, LKPD-nya juga sudah ada di WA Group ya. Coba dicek ya anak-anak ya. Nah, kemudian Ibu minta anak-anak untuk untuk mengamati, membaca dulu kasusnya, kemudian coba kalian diskusikan dengan kelompok faktor-faktor penyebab tindakan korupsi itu seperti apa, kemudian apa kira-kira solusi yang bisa kalian berikan terkait tindakan korupsi yang dilakukan, kemudian manfaatnya bagi kalian apa dari pembelajaran hari ini seperti itu terkait kasus korupsi yang ada di Indonesia ya. Coba diskusikan dulu bersama temannya barangkali 15 menit ya Ibu kasih waktu untuk berdiskusi terkait kasus korupsi yang terjadi di LPD Unggasan ini. Kira-kira faktornya apa yang menyebabkan menurut pemikiran kalian ya bersama teman-teman kalian. Ya, coba didiskusikan dulu. Nah, untuk ini mencari sumber belajar ya, Ibu sudah kirimkan juga bahan ajar di WA Group, kemudian juga ada linknya terkait kasus ini, kalian bisa langsung searching di sana bagaimana ininya ya, permasalahannya, bisa kalian cari langsung di sana. Nanti setelah 15 menit kalian berdiskusi, Ibu akan meminta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ya. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu Guru. Ya, paham, Bu. Bagus. Paham, Bu Guru. Ya, silakan dikerjakan dulu ya anak-anak. Baik, karena waktunya sudah habis, ini siapa yang mau mempresentasikan pertama ini terkait permasalahan yang Ibu berikan di LKPD-nya. Kelompoknya Bu. siapa dulu? Saya, Ya, Bu. kelompoknya Maya, coba sampaikan hasilnya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Bu. Saya coba presentasi hasil diskusi dari kelompok saya. Di kelompok kami itu menemukan bahwa faktor penyebabnya adalah keserakahan dan ketamakan yang merupakan sifat yang inilah yang membuat seseorang itu selalu tidak merasa cukup atas apa yang mereka miliki. Jadi mereka tuh selalu ingin suatu hal yang lebih. Nah, dengan sifat tamak ini seseorang juga menjadi berlebihan mencintai harta. Padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Sehingga dominannya sifat tamak ini membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan apakah sesuatu itu halal atau haram dalam mencari rezeki. Di sifat inilah yang menjadikan korupsi menjadi kejahatan yang dilakukan oleh para profesional yang berjabatan tinggi dan hidup berkecukupan. Nah, selain itu ada juga aspek sosial dari kehidupan sosial seseorang yang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga.
Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru kadang-kadang mendukung seseorang yang korupsi itu untuk memenuhi keserakahan mereka. Jadi didorong karena sudah terbiasa mendapatkan eh, penghasilan yang lebih ya dari korupsi, jadi semakin didukung, ayo, oh ada kesempatan lagi, malah didukung gitu, jadi untuk melakukan tindak korupsi yang berlebihan lagi. Nah, aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat. Nah, juga lingkaran di lingkungan kerja dari pejabat-pejabat itu juga dari satu saja yang melakukan korupsi, yang lain atau anak buah terutama pasti akan mengikuti. Jadi ya memang lingkarannya itu seperti itu. Kemudian untuk solusi yang bisa kami usulkan atau ajukan, mungkin dengan adanya perbaikan sistem kerja, ya memang kita tidak mungkiri ya bahwa banyak sistem di Indonesia yang justru membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya prosedur pelayanan publik menjadi rumit, sehingga memicu terjadinya penyuapan dan sebagainya. Seperti misalnya kalau misalnya kita sudah melakukan suap, jadi waktu yang kita perlukan untuk mencari sesuatu atau dalam birokrasi itu pasti akan semakin singkat dan kita langsung dapat giliran gitu. Jadi itu adalah salah satu celah yang bisa memicu terjadinya penyuapan atau korupsi itu sendiri. Nah, hal lainnya tentu masih banyak sekali, tidak saja yang berkaitan dengan pelayanan publik, tapi juga terkait dengan perizinan, pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya. Nah, inilah yang harus dilakukan, yaitu perbaikan sistem. Karena dengan sistem yang baik, maka bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Contohnya pelayanan publik yang serba online, seperti pengawasan terintegrasi dan sebagainya. Nah, manfaat yang bisa dipetik dari pembelajaran kasus korupsi adalah bahwa tidak mengambil hak milik orang lain karena akan terjerat kasus hukum yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, Baik, sekian Ibu. bagus sekali Maya ya. Kasih tepuk tangannya dulu buat kelompoknya Bu Maya ya. Maya ya. Oke, ada nggak yang dari teman-temannya yang lain menanggapi dari jawaban Maya temennya kelompok 1 ya? Ada kira-kira? Kalau tidak, mungkin Ibu bisa minta kelompok lain untuk menampilkan hasil pekerjaannya. Ada kira-kira dari anak-anak yang ingin berkomentar lagi? Saya sedikit, Bu. Ya coba Mara. Ya, korupsi adalah merupakan satu perbuatan yang melanggar hukum yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, solusi untuk mengatasi satu masalah korupsi itu dengan selalu memonitoring instansi-instansi yang berpotensi untuk melakukan korupsi. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mara, bagus sekali ya jawabannya. Oke, baik, untuk kelompok yang lain bagaimana? Siapa yang mau mencoba untuk menampilkan hasil pekerjaannya atau menyampaikan atau mempresentasikan pekerjaannya? Saya Bu, mau Bu. Oh ya, coba Indra, bagaimana hasil diskusinya? Jadi menurut kelompok kami terkait faktor penyebabnya itu adalah sifat serakah ditambah gaya hidup Bu. Gaya hidupnya itu yang tentunya gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif ini misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif, namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, serta seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Lalu aspek lemah moral itu misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Nah, jika moral seorang itu lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, ataupun pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan serta ada dari aspek ekonomi loh Bu. Jadi faktor penyebabnya yang kedua adalah dari aspek ekonomi atau faktor ekonomi. Nah, sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya, tingkat pendapatan atau gaji yang dimilikinya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.
Lalu faktanya juga menunjukkan bahwa korupsi itu tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya yang berpendidikan tinggi. Banyak kita lihat pimpinan daerah atau anggota DPR yang ditangkap karena korupsi. Nah, mereka korupsi itu bukan karena kekurangan harta, melainkan karena sifat serakah dan moral yang buruk. Lalu, Bu, menurut kelompok kami, kira-kira solusi yang ditawarkan atau solusi yang diberikan dalam mengatasi hal tersebut itu perlu adanya edukasi, ya. Perlu adanya edukasi dan juga kampanye yang penting dilakukan sebagai bagian pencegahan, lalu edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Nah, melalui edukasi ini dan kampanye ini dapat membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi, tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Jadi harus mulai disosialisasikan sejak dini. Nah, manfaat yang dipetik dari pembelajaran korupsi ini berdasarkan kelompok kami, yaitu kasus korupsi tersebut itu kita bisa belajar bahwa uang atau harta yang berasal dari korupsi tidak akan memberikan manfaat loh bagi kehidupan para pelaku korupsi itu, justru akan membuat kita menekam di penjara. Itu Bu hasil dari diskusi kelompok kami, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali ya Indra ya hasil diskusinya bersama kelompok ya. Jadi bisa kita cermati di sini bahwa tindakan korupsi itu sangat merugikan ya diri sendiri dan juga orang lain terutama bangsa dan negara kita. Kira-kira ada lagi yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan atau menanggapi hasil dari pekerjaan temannya anak-anak? Ada kira-kira? Tidak, Bu. Cukup ya? Udah, Ya, Bu. cukup. Oke, baik. Nah, di sini Ibu harapkan dari anak-anak semua ya, kita ini ikut anti korupsi ya, gerakan anti korupsi mulai dari diri sendiri ya. Seperti apa kira-kira contohnya tindakan yang menentang sikap dari korupsi tersebut, kira-kira seperti apa? Harus memiliki sikap apa kita ya, agar tidak agar kita itu anti terhadap korupsi. Seperti jujur ya, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab itu kan merupakan ya disiplin ya, betul sekali Adi. Itu merupakan sifat ya yang sikap dari diri sendiri untuk menentang tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia, apalagi sekarang semakin membudaya ya anak-anak ya tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia seperti itu. Nah, jadi dimulai dari hal-hal yang kecil, misalnya ya kalian harus berdisiplin, jujur, terutama kejujuran ya yang sangat penting di sini. Baik anak-anak, itu yang dapat Ibu simpulkan dari pembelajaran hari ini, bahwa tindakan korupsi itu merupakan tindakan melanggar peraturan ya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu anak-anak, ada yang kira-kira ditanyakan lagi sebelum Ibu akhiri ya pertemuan kita hari ini? Tidak ya, ada? Tidak, Ibu. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Ya, baik. Bu. Sebelum itu, Ibu akan memberikan soal post-test dulu untuk kalian ya, untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah berlangsung hari ini. Linknya sudah Ibu kirimkan di WA Group, silahkan diisi dulu ya anak-anak. Mungkin 5 menit ya, untuk mengisi linknya, cuma ada 5 soal ya sedikit, jadi kalian bisa dengan cepat mengerjakan. Baik, Bu. Ya. Sudah ya? Oh, sudah semua ini Ibu lihat ya, sudah sangat cepat ya, dan hasilnya juga nilainya di atas KKM semua ini ya. Paling kecil di sini nilainya 76 Ibu lihat, sudah di atas KKM ya. Oke, untuk minggu depan ya anak-anak, kita akan belajar materi berikutnya, yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar ya.
Jadi kalian pelajari bukunya, dibaca-baca ya terkait bagaimana cara kita melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar. Ya, ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, kalau begitu pembelajaran hari ini Ibu akhiri ya. Kita tutup dengan doa karena diawali dengan doa, sekarang ditutup dengan doa. Ibu minta bantuannya kembali untuk Mara untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa ya. Baik Bu Guru, baik teman-teman, karena tadi saat pembelajaran diawali dengan doa, marilah kita akhiri pertemuan ini dengan doa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mara. Baik Terima untuk kasih, anak-anak Bu. semuanya, sampai ketemu minggu depan ya di pembelajaran yang sama dan jam yang sama. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa Bu Guru. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.